129 korban investasi memperjuangkan haknya terus dilakukan. Didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Heber Sihombing, SH.MH John Parulian Purbak, SH dan R. Hendra Madiakusumar, SH kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti laporan. Sudah 3 tahun. 129 korban investasi harapkan uangnya harus kembali dan harap Presiden Jokowi, Kapolri dan Menko Polhukam mau membantu memonitor kasus ini agar penanganan perkaranya di Bareskrim Polri benar-benar dilakukan. Kami sudah menginvestasikan 2 miliar. Dana itu sebenarnya hak anak didik kami untuk kesejahteraan mereka. Kami ingin hak kami kembali karena itu merupakan hak anak didik kami, para guru dan karyawan. Oleh karena itu kami minta Bapak Presiden dan Kapolri untuk benar-benar mau membantu kami. Ya, jadi kasus ini adalah kita melaporkan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dimana pada waktu itu PT Panarkadia Capital atau PT PAC mereka menjual reksadana tapi dengan embel-embel fixed rate. Artinya ketika nasabah membeli reksadana mereka akan ada pengembalian yang fix. Jadi tidak sesuai dengan reksadana yang seharusnya. Nah, akhirnya banyak yang gagal bayar gitu. Jadi ketika ditarik uangnya tidak bisa sehingga kita melaporkan kepada Bareskrim Polri. Awal mulanya seperti itu. Kemudian untuk melaporkan apa saja nih Bang langkah dari Mabes Polri, sudah ada penetapan tersangka atau seperti apa prosesnya? Oke, jadi sejauh ini sudah ditetapkan tersangka mulai dari direktur, CEO, dan kepala cabang. Jadi kita korbannya itu yang kita wakili ada 129 orang dengan total kerugian 189 miliar gitu. Nah, sudah ada 5 tersangka, direktur, CEO, dan kepala cabang di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Nah itu sudah ada penetapan tersangkanya kurang lebih setengah tahun yang lalu lah. Nah untuk sekarang apa yang membuat akhirnya terhambat atau apa yang dirasakan oleh para korban ini sehingga akhirnya dapat kembali lagi ke Mabes Polri? Apakah ada kemudian atau seperti apa? Oke, jadi hari ini kita diskusi dengan penyidik kira-kira progresnya seperti apa dan apa hambatannya. Nah, berdasarkan data dari penyidik, keterangan dari penyidik bahwa ada sedikit keterlambatan data dari PPATK karena itu dibutuhkan oleh penyidik untuk transaksi keuangannya gitu. Jadi kita juga menghimbau kepada PPATK agar koordinatif dengan penyidik gitu, Bareskrim Polri untuk segera memberikan data karena kalau tidak salah tadi saya dengar sudah 6 bulan nih permintaan dari PPATK tapi ternyata belum diberikan juga datanya kepada penyidik gitu. Jadi itu hambatannya sehingga sampai sekarang pemberkasan masih belum bisa dilakukan gitu. Nah, kemudian perkembangan terbaru bahwa OJK ternyata melakukan pembubaran reksadana. Padahal reksadana ini masih bermasalah gitu. Reksadana yang masih bermasalah tapi OJK justru membubarkan. Kan itu bisa jadi nanti digunakan oleh perusahaan untuk lepas dari semua pertanggungjawaban gitu. Nah, ini kita juga tadi tanyakan kepada penyidik dan penyidik menyampaikan bahwa OJK tidak berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan hal ini. Makanya kita himbau juga OJK dalam mengambil keputusan-keputusan terkait apalagi sudah ada laporan polisinya harus koordinasi dengan Bareskrim Polri sehingga tidak ada miskomunikasi gitu antar penegak hukum. Sampai sekarang sudah ada pemanggilan tersangka atau seperti apa nih dari Mabes Polri? 4 tersangka sebenarnya dari 5 tersangka 4 sudah dipanggil semuanya datang tapi ada satu lagi dengan inisial RR itu dipanggil tapi tidak datang gitu. Jadi kita juga meminta kepada pihak kepolisian untuk menyiapkan langkah selanjutnya terhadap tersangka yang tidak kooperatif itu. Sudah ada penanganan dari pihak tersangka ini? Sampai sejauh ini belum ada penanganan. Langkah yang selanjutnya sekarang diambil dan harapan dari para semua korban seperti apa? Oke, kalau langkah selanjutnya kita dari korban kita sangat kooperatif dengan penyidik ya. Mereka butuh data apapun, keterangan apapun kita akan sampaikan. Nah harapan kita adalah sesegera mungkin Bareskrim Polri melakukan pemberkasan dan mengirim berkas perkara kita kepada Kejaksaan Agung. Dan berarti untuk semua korban meminta untuk hak-hak mereka dikembalikan atau seperti apa? Betul, jadi harapan dari para korban adalah uang bisa dikembalikan karena
yang mereka yang mereka store kepada perusahaan itu antara lain adalah uang pensiun, tabungan mereka bertahun-tahun, bahkan ada yayasan yang dimana itulah gaji guru dan untuk memberikan biaya sekolah untuk anak-anak yatim piatu gitu. Jadi uang itu harus kembali gitu, dan kita harap dalam hal ini Presiden Jokowi, Kapolri, dan Pak Mahfud MD membantu gitu untuk memonitor kasus-kasus termasuk kasus PT PAC ini gitu, agar penanganan perkaranya benar-benar bisa dilakukan, karena sampai saat ini sudah berjalan 3 tahun gitu perjalanan perkara ini. Ada dugaan untuk TPPU nih Pak dari para tersangka? Ada. Jadi kita juga melaporkan TPPU, sehingga tadi kan penyidik butuh data dari PPATK, dan kita juga berharap setiap orang yang menikmati atau menggunakan secara menyalahi hukum uang-uang dari nasabah itu harus diminta pertanggungjawaban, termasuk para pemegang saham dari PT PAC kalau memang terbukti mereka nanti menikmati uang itu. Awal mula kan kami ditawarkan ya oleh para sekolah di tempat kami juga, kami dari Yayasan Pendidikan ini, yang mana kami memang yayasan yang sangat sederhana, bukan yang sekolah yang memang high base, bukan ya. Jadi kami memang guru-guru kami yang sederhana sekali. Dan kemudian ditawarkan oleh alumni kami SMP, menawarkan ini bahwa kami akan dikasih keuntungan fixed rate yang tadi sudah dijelaskan oleh lawyer kami Pak John. Tetapi kenyataannya enggak. Padahal kami mengharapkan untuk menaruh itu kan untuk kita bisa subsidi silang kepada lawyer yang memang tidak mampu seperti itu. Tetapi kenyataannya ini sudah berjalan bertahun ya, tetapi belum ada juga keadilan buat kami. Lawyer membantu kami juga, kami mengharapkan dengan sangat yang memang Polri memang selama ini sudah membantu kami ini lebih membantu lagi supaya lebih jelas seperti itu. Apa saja yang ditunjukkan oleh pihak LPAC kepada yayasan ini? Ya, memberikan keuntungan tadi yang fixed rate tadi yang 11-12% gitu, fixed rate gitu. Tetapi kenyataannya memang belum berjalan lancar gitu, malah kami baru naruh beberapa bulan kalau nggak salah langsung pada kasusnya ini. Ya. Ibu mengenal PAC ini dari mana ya? Apakah dari mana? Iya, memang dari saya mengenal dari bendahara yang lama juga, dan dari alumni SMP yang sekolah di kami dulu yang terus kerja di PAC itu. Begitu salesnya, jadi menawarkan kepada kami yayasan. Berapa jumlah yang sudah diinvestasikan ke 2 sana? miliar. Ya. Dampak apa yang dialami oleh yayasan ini? Dampak sekali, karena memang kami yang tadi saya sebutkan sekolah kami sekolah yang sangat sederhana, dan itu sebetulnya hak anak-anak didik kami, hak-hak guru kami untuk kesejahteraan mereka, apalagi pada saat pandemi itu benar-benar karena pasti SPP dan lain sebagainya kan banyak yang dirumahkan, orang tua murid banyak yang dapat 20%, 30% gaji otomatis kan SPP keberatan ya dengan SPP, dan pangkal kami swasta, jadi kami luar biasa karena harus mengikuti yayasan kami. Sangat-sangat sedih dengan kondisi yang ditaruh di situ. Jadi sampai kami harus memperbaiki misalnya apa yang rusak dan lain sebagainya. Kami nggak bisa, kesejahteraan guru juga jadinya agak terkendala dengan seperti ini. Ya. Kemudian ini Bu, harapannya untuk kasus ini seperti apa nih? Ya, harapannya kami karena dari yayasan dan itu hak kami mengumpulkan sedikit-sedikit ya. Kami ingin kembali semuanya karena itu benar-benar hak anak didik kami, hak juga para karyawan dan guru di yayasan pendidikan kami. Kalau dihitung dari total yang sudah dimasukkan ke reksadana ini 2 miliar, harusnya itu mendapatkan untung berapa nih jika dihitung? 2 miliar kalau dari tahun 2020, ya 2,5 miliar, 2,5 sampai 2,6 gitu. Seperti itu. Nah, kami aja SPP yang sangat rendah gitu ya, uang pembangunan juga rendah karena memang yayasan kami membantu. Jadi benar-benar kami yang menengah ke bawah dari mungkin anaknya sopir angkot gitu dari sekolah di kami gitu kan, dan kami melayani yang termarginal lah, masyarakat termarginal untuk sekolah di kami. Berarti uang yang diinvestasikan ini adalah untuk kebutuhan kembali lagi ke Betul, benar-benar untuk kebutuhan berlangsungnya pendidikan di tempat kami. harapannya ini Bu, Ya, ya kami